Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian Nambo pada hari ini masih melanjutkan kajian awal bulan yang lalu mengenai masalah aulia, yaitu kepemimpinan, masalah aulia. Sekarang mari coba kita awali dengan firman Allah, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 138 sampai 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dahulu seperti yang disampaikan dalam ceramah pertama tadi, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Tursina, ada seorang kaum beliau bernama Samiri yang mulai mengalihkan, merusak keyakinan dengan membuat sebuah patung dengan bentuk anak lembu. Bolong di belakang, bolong di muka, ditiup dari belakang, keluar suara. Diarahkanlah keyakinan ketika itu kepada anak lembu tadi, berupa patung tadi. Itu adalah awal dari kehancuran daripada orang yang diselamatkan oleh Nabi Musa, yaitu orang yang berkhianat. Dan orang yang berkhianat itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, nagari awak itu akan hancur biswa kalau nanti terjadi pemilihan kepemimpinan ditangani oleh orang-orang seperti ini. Kalau dahulu mulai dari MK-nya, Bawaslu-nya, kemudian dari TPS-nya dan segala macam. Jadi mulai rusak itu adalah dari orang-orang yang bersifat seperti ini. Orang-orang munafik. Karena ciri-cirinya awak tahu. Yang pertama adalah kalau nyebar kata dusta. Yang kedua kalau dipercayai khianat, kalau berjanji mungkin. Jadi yang merusak dalam sistem kepemimpinan awak, kalau ada orang ikut di dalam yang ikut campur, maka mereka lah yang akan merusak. Sejak dari dahulu sampai kini,
Dalam periode 1 abad ini wallahu alam kok 2024 kok tak tahu kok dah. Ya kalau dulu kok masih ingat dengan 3 partai dahulu. Masih ingat apa? Panitia yang disuruh untuk menjadi penghitung suara duduk di siko, meja pakai meja papan, di bawah lah dipakai paku, mencogok di atas papan saketek dicalik dari jauh tak nampak. Ikut tipe-tipe orang berkhianat itu seperti itu. Nah, kalau tabuk non di tengah nomor 2. Kalau tabuk non di tepi hantam ke bawah seketik angus. Nah, kau nak pengalaman dah. Kau nak pengalaman dah tahu berapa? Tahu dulu dan tahu apa juga. Ya masih ingat Abu Aiko yang merusak. Jadi kalau ingin awak melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk tahun yang akan datang, waspadai orang iko. Makanya kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum azabun alim. Agih kabar gembira orang-orang munafik itu dengan azab yang pedih. Kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Jauhnya celilah ayat 139. Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jatuh orang munafik itu orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Nah, anak diarahnya cari sesambung ayat betahuna indahumul izzah wa innal izzata lillahi jami'a. Yang mengharapkan kekuatan dari orang itu mendapatkan jabatan mendapatkan itu. Makanya jadi orang munafiknya kan adonan diarahannya. Pada kekuatan itu adalah milik Allah satu-alahnya. Kepada Allah lah berharap, jangan orang kepada orang kafir. Ambo masih tengyang-yang juri telinga ambo kini kajian Ustaz dengan bahasa Minang yang lagi viral, Ustaz Rista Wardi Datuk Patuke Amen. Ada salah seorang mantan pemimpin di daerah awak Minangkabau yang masuk kepada partai yang dipimpin oleh orang kafir. Bolon baca lihat. Malam baru cari. Gua kecil Rista Wardi, kecil pun nama sampainya. Mantan bupati dan mantan wali kota, pokok pemimpin tingkat 2. Nah, bergabung jadi partai orang kafir tadi. Akan menjadikan orang kafir pemimpin. Aduh nanti arogannya di sini. Aduh nanti intai dari sini sehingga rela meninggalkan orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Cuman nama rusak tu yang merusak tu orang yang mengharapkan jabatan, orang yang mengharapkan izzah. Lebih jago saudara mana lalu ada kan? Lalu ada bahagia dan mulai nambung ngaji sampai kawan. Jadi mulai dari zaman Nabi Musa itu adalah sendiri yang berkhianat. Nyalihkan keyakinan orang, nyalihkan apa orang telah rusak keyakinan orang. Pulang Nabi Musa, amar Rabu Musa kana beram saudaranya Harun. Bani mabdian saja kata bos. Tidak bisa memaafkan. Itulah kekuatan orang munafik itu mengkuat. Nah, jadi makor itu perhatikan ayat itu baik-baik. Perhatikan. Itu Bapak Ibu. Coba kita lanjut dulu. Surat yang sama An-Nisa ayat 100 sampai 10 sampai dengan resiko 100 sampai 15.
Surat An-Nisa ayat 100 dengan resiko ayat 145. Jadi sampaikan berita gembira atau kabarkan kepada orang munafik dengan azab yang tadi. Apa azabnya? Nanti ayat 145, tapi kita baca dulu 140. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukum? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah nampak Bapak Ibu. Jadi diingatkan awak oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil orang kafir menjadi pemimpin kalian dengan meninggalkan orang-orang beriman. Selain dari orang beriman, berarti meninggalkan min dunil mu'minin. Kau yang menyebabkan Allah menjadi murka kepada awak, yang menyebabkan Allah menghukum awak dek karena ulah dari tangan awak orang beriman, dek marokan izah kepada orang kafir, marokan jabatan kepada orang kafir, marokan kekayaan kepada orang kafir, sehingga awak tinggalkan orang-orang yang beriman. Nah, itulah orang-orang munafik tadi. Azab untuk ini tampaknya bisa paling bawah dari neraka jahanam Tuhan. Paling bawah, asfali minan nar. Anda ada seorang pun yang bisa menolong aingian orang-orang nan. Masuk kampung pun lapar wah gitu. Bu galak namo. Jadi lapar je jabatan, lapar je piti, lapar sadolah itu aingian inyo je itu. Wei jangan kerajo loiko, ko babahayu mah. Bahayu nu kawa aya bituna. Ustaz, ini kan calonnya kan lain orang-orang Islam Ustaz. Nah, silakan. Boleh kita lanjutkan. Tadi kan orang kafir lain, ada orang kafir maju ini Ustaz. Enggak malah orang Islam jadi malah. Enggak ada masalah dah. Tapi perlu juga Bapak ingatkan dengan kunci yang lain. Coba kita buka surat Al-Maidah. Nomor sedikit ya. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 57-58. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwan wa la'iban dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan.
orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Dari calon-calon yang ada itu, kalau orang ahli kitab, orang kafir oke lah. Kini dari orang Islam yang wali katakan tadi, siapa di antara mereka yang menjadikan agama menjadi lahul laib? Tak boleh kita pilih itu. Tak boleh, walaupun dia orang Islam, tapi suku merendahkan agama awak, suku mengejek agama awak. Kadang-kadang azan bagian dilecehkannya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Kamu bagi tahu kepada awak, kalau awak langgar, itu yang menyebabkan hukuman Allah jatuh kepada awak dan memilih awak. Bola nak mejek-ejek agama, nak melecehkan agama. Aman jalan-jalan ke pemilu, ada ke kasuro jemaah jadi imam segala macam bagai. Nak mejek namo tu. Abeko di luar tu beko lah duduk, beko lah dipanggil jo azan, ambil lari jo masuk foto ilmu dia. Wali galak wali. Nah, dulu ya ada agama jadi bahan ejekan itu. Aman jalan-jalan pemilih, malah ke namoha bagi di belakang. Tambah sedap nah betul Allah saja tu lahun laibun saja tu main-mainnya ejek-ejekkan saja. Coba cari di antara kau siapa orang nan betul-betul agama, siapa nan betul memakai agama menjelang hari jadi malah kesalahan itu terletak pada awak. Salah dalam menentukan sikap, efeknya kepada awak yang memilih tadi. Hamba hanya mengarahkan awak seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Menjelang hari H, insyaallah itu. Kalau menjelang hari H itu wajar mengarahkan jamaah, membimbing jamaah, dan bingung-bingung juga dan ragu juga. Memang muslim semuanya, tapi siapa mereka yang betul-betul komitmen dengan agama, yang memakai etika agama, yang memakai betul-betul istiqomah dengan agama, atau menjadikan agama sebagai ejekan atau permainan. Macam tadi ketika zaman Nabi Musa itu masa miring, hingga Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina tadi, tidak ada rusak jamaah tadi. Keyakinannya Nabi Harun tidak mampu berbuat keliru, marah Nabi Musa kepada Nabi Harun. Itu juga inilah disalamu awak indah bisa menentukan sikap dalam melihat masuk depan awak, maka kehancuran yang akan awak rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada awak masalah aulia, yaitu kepemimpinan. Mari kita mulai dari hari ini merancang-rancang, melihat-lihat, memandang-mandang siapa betul agama, siapa melecehkan agama, yang merendahkan agama atau yang memakai agama menjalang hari H. Aslah dulu dan laki di baju orang. Sekarang Anda sopan, kami curiga. Jadi lah mulai sopan, lah mulai kasurau, lah mulai jamaah, kami curiga. Demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhir kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.